Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Gorontalo, nomor peserta PPG 2015016384404. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi pengukuran sains model pembelajaran Problem Basic Learning kelas 7 di SMP Negeri 6 Batu Mau. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Semangat, Bu. Oke ya. Jadi kita ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Oke. Kita bermain tepuk-tepuk dulu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Oke, sekarang tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, kita tepuk tangan bersama-sama dulu. Oke ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nak Bahril untuk memimpin doa. Siap. Baiklah teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Fitriani, Heru, Ira, Linda, Bahril, Mislahul, Muhammad Maskur Arifin, Zulham, Nurul Badria, Raisa, Safitri Liana, Salbia, Yunus, Novi, Siti Nur Asise, Aisyah. Ya. Ya, alhamdulillah ya, hari ini hadir semuanya ya. Baik, siapa yang masih ingat ya? Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ya, Fitriani. Ya, melakukan pengamatan atau observasi itu termasuk apa, Nak? Siapa yang bisa? Ya, Arif? Merancang percobaan. Nah, di mana merancang percobaan itu salah satunya ada apa? Ya, Membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. ya, siapa yang bisa lagi? Oke, Novi. Oke, ya. Nah, di situ ada melakukan pengamatan atau observasi, membuat hipotesis, membuat rancangan. Siapa lagi? Ada lagi? Ya. Menyajikan data dan menarik kesimpulan. Ya. Ya. Jadi di situ ada 5 ya.
Ya, untuk merancang percobaan ada 5, melakukan pengamatan, kemudian hipotesis, kemudian rancangan, eksperimen, dan mengumpulkan atau menarik kesimpulan ya. Nah, oke anak-anak, silakan cermati video yang Ibu tampilkan ya. Baik ya, kegiatan apa yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan pada video tersebut? Siapa yang bisa? Ya, Novi? Mengukur kain, kemudian? Ya? Ya, kemudian? Saya Bu, Ya? mengukur menggunakan jengkal Bu. Mengukur dengan menggunakan jengkal. Oke ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dalam sains ya, pengukuran dalam sains, di mana nanti kita menggunakan alat ukur yaitu panjang, kemudian massa, kemudian waktu ya. Oke. Nah, jadi adapun capaian pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik ya yang mereka temui. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ya, peserta didik dapat menjelaskan definisi pengukuran dengan baik berdasarkan kalimatnya sendiri. Kemudian peserta didik dapat memecahkan permasalahan numerasi dalam kehidupan sehari-hari melalui konsep pengukuran dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan cara mengukur besaran panjang, massa, waktu dengan tepat. Nah, kemudian peserta didik dapat menyajikan ya data hasil pengukuran besaran-besaran panjang, massa, waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, oke, manfaat atau pentingnya ya kita mempelajari materi hari ini yaitu kita bisa menerapkan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti ya. Nah, hari ini Ibu akan melakukan tes kemampuan, tes awal dulu ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Isi dulu namanya. Apabila ada yang belum tahu ya, tidak apa-apa, tidak diisi tidak apa-apa ya. Ini adalah kemampuan tes awal ya. Jadi sebisa kalian untuk mengerjakannya ya. Sudah nak? Oke, yang sudah silakan dikumpul. Ya. Silakan dikumpul ya. Oke. Maju ke depan. Ya, terima kasih. Oke, sudah selesai semua ya. Baik, siapa yang bersedia untuk maju ke depan? Siapa yang bersedia untuk maju ke depan? Oke, Arif, silakan. Ada lagi satu anak lagi? Siapa yang bersedia untuk maju ke depan? Oh ya, Zulham, ya. Nantian ya, nanti tangan kamu. Oke. Yang lain silakan untuk mengamati ya. Ya. Ya, diukur dulu panjangnya. 120 cm. Ya, sambil dipraktekkan lagi, temannya mau lihat. Ya.
Sentimeter. 60 cm. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Jadi, apa yang dilakukan teman kalian di depan tadi, Nak? Mengukur panjang dan lebar meja. Sekarang Ibu mau nanya ya. Tadi teman kalian sudah mengukur panjang meja tersebut ya. Kemudian lebarnya juga sudah diukur ya. Kemudian Ibu mempunyai kain. Nah, untuk taplak meja. Sekarang siapa yang bisa merumuskan masalah tersebut? Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa merumuskan masalah tersebut? Oke, Arif. Jika diperoleh panjang meja 120 cm dan lebar 60 cm, berapa luas taplak meja yang harus dipakai menutupi bagian atas meja? Oke ya, jadi diperoleh rumusan masalah ya. Jika diperoleh panjang meja 120 cm dan lebar 60 cm, berapa luas taplak meja yang harus dipakai menutupi bagian atas meja ya? Jadi anak-anak ya, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, silahkan membentuk kelompoknya masing-masing ya. Nah, ini sudah Ibu tampilkan. Kelompok 1 ada Fitriani, Heru, Aisyah, Yunus, Ira. Kelompok 2, Linda, Bahril, Safitri, Salbia, Nurul, dan Nur Asise. Yang ke kelompok 3 yaitu Zulham, Lahul, Arif, Reza, dan Novi. Silakan membentuk kelompoknya ya. Silakan diangkat mejanya. Oke, nah meja yang tidak dipakai tolong untuk dipinggirkan sebentar ya. Ini punya siapa? Tolong dipinggirkan sebentar. Ya, biar kelihatan rapi. Oke, bagus ya, taruh situ. Mantap. Baik ya, kelompok 1, 2, 3 sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing ya. Oke, Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD-nya ya. Nah, silakan dipelajari. Untuk alatnya, alat ukurnya, sebentar ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ketua kelompoknya silakan ambil alat di depan. Ketua kelompoknya silakan mengambil alat yang ada di depan ya. Ya, seraja. Boleh. Ya, iya boleh. Ya, ini penggarisnya. Oke. Oke, silakan dipelajari LKPD-nya dan bahan ajarnya. Apabila ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan ditanyakan sama ibu guru ya. Oke. Oke, perhatikan sebentar ya. Perhatikan sebentar. Kelompok 1, 2, 3, perhatikan sebentar ya. Ya, silakan menghadap papan tulis dulu ya. Oke, jadi dalam melakukan pengukuran itu posisikan posisi atau perhatikan posisi alat ukurnya ya. Jadi nanti untuk pengukuran panjang ya, ujung awalnya itu berintit dengan angka 0 pada alat ukur, atau semisal kalian menggunakan penggaris ya. Nah, di situ angka 0-nya terletak di atau berhimpit dengan alat apa itu namanya, bendanya tadi. Kemudian yang kedua, posisi mata harus tegak lurus ya. Oke. Nah, silakan dikerjakan.
Ya. Kotaknya panjangnya berapa? Baru mejanya ini nanti diukur ya, pakai roll meter bisa, pakai penggaris bisa. Pakainya aja. Ya bisa ya, ini bisa diletakkan. Nah, silakan bekerja sama nanti Ibu. Kardus dulu. Ini taruh di samping dulu, belum kan itu? Berapa panjangnya? Ya, silakan dimasukkan dalam tabel. Jangan lupa masukkan datanya ke dalam tabel ya. Ya, diukur. Posisi matanya ketika melihat tadi Ibu. Siapa yang melihat? Yang melihat harus tegak lurus dengan alat ukurnya. Nah, kalau semisal yang melihat Yunus berarti begini ya. Kalau semisal Heru, jadi harus tegak lurus. Siapa yang melihat? Yunus ke Heru? Ya, silakan. Nanti dikonversikan ke meter ya, masih sentimeter tadi ya. Iya, diubah nanti. Lebarnya? Apa lebarnya? Ya. Kelompok 2 ada kesulitan. Untuk panjangnya sudah tadi. Sudah. Berapa tadi? Sudah diubah ke sentimeter. Sudah, nanti diubah ya ke sentimeter ya. Ini untuk masanya. Jadi lengan pertama tadi berapa? Lengan pertama berapa ini lengan pertama? 200 gram dimasukkan dalam tabel. Ya. Kemudian yang lain bisa melihatnya seperti ini. Jadinya bisa melihat semuanya. Nah, ya kan? Terus kemudian lengan kedua berapa? 40. Ya. Lengan ketiga? 5. Ya. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Panjangnya tadi sudah? Belum. Panjangnya dulu nak. Panjangnya dulu. Kalau sudah panjang baru ke masa. Panjang yang diukur adalah kardus sama meja. Ya. Kalau melihat harus tegak lurus. Siapa yang mau melihat? Yang melihat? Ya, boleh menggunakan penggaris, boleh menggunakan pita meter. Pita meternya? Oh, masih di meja itu. Pita meter. Ya, silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Silakan pindah ke situ, biar. Nah, biar temannya lihat. Berapa? 34. Ini senti ya Mas ya, nanti diubah ke meter ya. Ya, panjangnya berapa? Panjangnya berapa mejanya? Kemudian lebarnya berapa diukur? Ya, kemudian ini? Ini sudah. Ini diubah dulu nanti ke sentimeter. Ini sudah standar tadi, distandarkan dulu ke 0 dulu. Sudah standar belum? Sini. Ya, dinolkan semuanya. Bagus. Ya, baru. Ya. Baru.
Ya, lengan pertama berapa? Ini lengan pertama berapa? Berarti ditulis 300 gram. Ditulis di lengan pertama. Lengan kedua berapa? Di situ dibaca. Oke, 50. Terus lengan ketiga berapa di sini? 5. Oke, jadi dijumlahkan lengan 1, lengan 2, lengan 3 dijumlahkan berapa? Berarti di sini 350. Ya, nanti diubah ke kilogram ya. Oke, lanjutkan dulu. Nah. Oke, 100 cm itu sama saja 1 meter. Ya, ada yang jalan, ada yang ukur, ada yang megang stopwatch, ada yang nulis. Jadi kerjasama. Novi atau Zulham tolong itu. Ditandai dulu berapa? Berarti ada 500 cm ya, 500 cm karena 5 meter. Anu dulu. Oh, jangan Dari situ dulu. Situ. Oke. Ya, tandai dulu. Nggak kebalik, Nak. Kebalik. Iya, yang sini. Nah, ulangi. Dari tadi yang ditandai. Yang ya, terus. Oke, 100 dulu. 100 itu berapa, Nak? Nah, ini sudah 1 meter. Disuruh berjalan 5 meter. Nggak usah jalan langkahnya Oke, terus lanjut. Mana tadi? Yang ini diamati di sini. Ya, ditulis. Nanti Novi yang jalan ya. Yang megang stopwatch siapa? Sini diamati temannya, Nak. Sini. Nah, angkatkan. Dinolkan dulu. Sebentar, belum. Berapa, Nak? Masih 200. Berarti kurang 300. Kan harus 500. Ya. 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 Nah, sampai sana. Nah, diamati temannya yang lain mengamati. Sampai kabel tadi. Oke, berapa? Hah? 5 detik. Ditulis di situ 5 detik. Nah, kalau 10 meter berapa? Diulangi lagi selama 10 meter. Ya, diulangi lagi selama 10 meter. Berarti bolak-balik. Boleh. Bolak-balik aja. Bolak-balik boleh. Ya. 1, 2. Berapa? 10 detik. Nah, ditulis. Oke, ya. Ya, jadi sekon ke menit. 1 menit ada 60, tinggal dibagi aja. Berarti 5 dibagi 60. Berapa? Ya. Apa 5/60? 1/6 berarti. Nah, oke ya. Oke, silakan didiskusikan dengan temannya. Untuk kelompok 1, 2, ayo perhatikan. Kelompok 1, 2, 3 tabelnya sudah. Sudah. Kalau sudah bisa diisi pertanyaannya ya. Bisa dilanjut ke pertanyaannya. Selesai? Oke ya, kelompok 1, 2, 3 sudah selesai ya. Baik ya. Nah, kalau sudah selesai, nah untuk kelompok 1 ya, silakan mempresentasikan kegiatan A, diperhatikan dulu. Untuk kelompok 1 silakan diperhatikan dulu ya. Silakan mempresentasikan kegiatan A dan pertanyaan nomor 1. Paham ya? Untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan kegiatan B dan nomor 2.
Untuk kelompok 3, silakan mempresentasikan kegiatan C dan nomor 3. Ya. Jadi sekarang untuk kelompok 1 silakan maju presentasi ya. Presentasikan dibolehkan. Yang lain memperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan dari kelompok 1. Nomor 1 dibacakan oleh Diketahui panjang 120 cm, lebar sama dengan 70 cm, ditanya luas ukuran taplak, dijawab luas ukuran taplak, luas sama dengan panjang kali lebar, luas Yang lain diperhatikan ya. kali 400 cm dan 84 cm. Oke. Untuk kelompok 2, kelompok 3 ada tanggapan atau ada pertanyaan? Ya. Silakan kelompok 3. konferensi dari sentimeter ke meter. Berapa konversi dari sentimeter ke meter ya? Silakan dijawab untuk kelompok 1. Dibagi 100 kali 2. Bagi 100 kali 2. Ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada ya? Oke ya. Sekali kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk ya. Silakan diperhatikan dulu ya. Jadi objek yang diukur tadi kotak kardus panjangnya 34 cm ya. Kemudian lebarnya 23 cm. Tetapi pada tabel kegiatan di LKPD itu sudah dijadikan ke meter. Jadi tadi dikonversikan ya. Ya, sentimeter ke meter ya. Dikonversikan dulu. Dibagi berapa? 100 berarti 34 dibagi 100 hasilnya 0,34 meter. Sama. Ini berapa ini, Nak? 23 cm. Jadi bagaimana? 23 dibagi 100 hasilnya berapa? 0,23 meter. Oke, lanjut. Untuk kegiatan A ada pertanyaan? Kegiatan A ada pertanyaan? Jadi seperti ini ya, dikonversikan dulu ya ke sentimeter ke meter. Untuk nomor 1 diketahui panjangnya 120. Kemudian lebarnya 70 ya. Kemudian ditanya luas ukuran taplak meja tadi ya. Luas ukuran taplak meja dijawab. Jadi luas sama dengan ukuran taplak ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya 120 dikali 70. Hasilnya 8.400 cm. Dijadikan ke meter, jadi dibagi dengan 100, hasilnya 84 meter. Ya anak-anak ya, silakan dicermati video atau disimak video pembelajaran hari ini ya. Pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran ukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, begini ya, supaya lebih mudah dipahami. Misal kalian mau mengukur panjang dari sebuah ballpoint, diukur dengan menggunakan garis. Itu artinya kalian akan membandingkan panjang dari ballpoint dengan panjang dari garis, di mana garis itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi di sana ada skalanya, ada inci atau ada juga sentimeter seperti itu ya. Nah sekarang misalkan panjang dari ballpoint itu 15 cm. Tahu tidak kalian mana yang besaran dan mana yang satuan? Iya betul, pita.
Panjang itu merupakan besaran, sedangkan sentimeter merupakan satuan. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis alat ukur. Nah, ini untuk alat ukur panjang ya. Ada mistar atau penggaris, ada meteran, ada jangka solong, ada micrometer stroke. Kemudian untuk alat ukur massa itu ada kaca ya, kaca digital, kaca Ohaus 2 lengan, kaca Ohaus 3 lengan, dan kaca Ohaus 4 lengan. Untuk alat ukur suhu itu ada termometer, bisa termometer ruang, bisa termometer kinis atau termometer badan. Oke anak-anak ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yaitu mengukur atau pengukuran itu merupakan apa? Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ya, jadi mengukur adalah kegiatan apa? Membandingkan suatu besaran ya yang diukur dengan besaran yang sejenis ya, yang dipakai sebagai apa? Satuan. Nah, di sini alat ukur ya, alat ukur. Alat ukur ada apa saja alat ukur? Panjang, massa, waktu. Oke, untuk alat ukur panjang apa saja tadi? Bisa, mikrometer stroke. Ya, kalau alat ukur massa. Massa. Ya. Nah, kalau waktu? Ya, nah di sini pengakuran itu harus dilakukan dengan apa? Dengan akurat dan sesuai dengan kaidah yang benar, agar tidak terjadi kesalahan. Iya, misalnya apa? Misalnya kesalahan paras. Oke, bagus ya. Jadi anak-anak ya. Baik. Sekarang Ibu akan memberikan asesmen ya. Asesmen formatif ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama. Ya. Bahril sudah selesai? Sudah. Oh, ya, silakan Nak Bahril, tolong dikumpulkan. Dikumpulkan asesmen formatifnya ke ketua kelas Nak ya. Oke, sekarang Ibu tanya ya. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika mempelajari materi ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Apakah Ibu mengajarnya terlalu cepat? Tidak. Apakah kalian paham tentang materi pengukuran ini? Ada kesulitan apa yang dialami selama proses pembelajaran? Ada. Nah, apakah ada yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran kali ini? Nggak ada ya. Nah, anak-anak, Ibu akan menyampaikan kelompok yang paling bagus tadi ya. Dari kemampuan mengukur, dari mempresentasikan, itu adalah kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan dulu kelompok 3. Oke, anak-anak, baik. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik ya. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan mempelajari menulis laporan percobaan ya. Oke, nah silakan dirapikan dulu. Alatnya tolong dikembalikan di depan. Alat ukurnya silakan diletakkan di depan ya.
Oke, sudah dirapikan dulu bukunya, dirapikan dulu. Silakan duduk rapi, ya. Oke, Nak Bahril, silakan dipimpin untuk berdoanya. Siap. Baiklah teman-temanku, kita berdoa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak ya. Sampai ketemu besok lagi dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu.